Luar biasa, Mas Ahaye telah kembali berpidato dengan hebat di depan perwakilan negara-negara besar. His Excellency Wang Lutong from China, His Excellency Sandeep Chakraborty from India, His Excellency Roderick Brazier from Australia, His Excellency Dato' Syed Muhammad Hasrin Tunku Husin from Malaysia, His Excellency Kwok Fook Seng from Singapore, His Excellency Roberto Colamin from Italy, His Excellency Roberto Sarmento de Oliveira Suarez from Timor Leste, dan juga perwakilan dari the Philippines, kemudian Kamboja, Jepang, Rusia, Korea Selatan, dan juga Uni Eropa. Mas Ahaye dengan lantang berbicara agar seluruh negara ASEAN dapat bersatu dan sama-sama menjalin kekuatan. ASEAN harus bersuara satu, membela prinsip perdagangan yang adil dan terbuka. Mas Ahaye juga telah memperingatkan bahwa pecahnya Perang Dunia Ketiga sangat dapat mungkin segera terjadi. Dunia, kita semua harus bersiap dengan skenario terburuk, yaitu pecahnya perang terbuka. Hal ini telah ditandai dengan adanya perang tarif yang diciptakan oleh Amerika. Kebijakan tarif tinggi Presiden Trump, sementara Tiongkok, rival terbesar Amerika, akibat aksi reaksi perang tarif tersebut antara kedua negara, menyebabkan Tiongkok diganjar tarif 145%. Jika negara-negara memilih berhadap-hadapan dengan Amerika Serikat dan membangun aliansi tandingan, maka dunia akan terdorong ke arah fragmentasi blok ekonomi politik baru. Aliansi-aliansi baru bisa berkembang menjadi kutub kekuatan yang saling bersaing, bukan hanya dalam perdagangan, tapi juga dalam pengaruh strategis dan militer. Polarisasi ini bisa memperparah konflik regional yang sudah ada, termasuk yang tengah terjadi di kawasan Asia Pasifik. Dan atas dasar tersebut, Mas Ahaye telah meminta kepada bangsa Indonesia dan dunia agar dapat bergerak cepat demi mengantisipasi ancaman geopolitik yang semakin parah. Dunia tidak lagi dibagi antara yang kuat dan lemah, tetapi antara yang cepat dan yang tertinggal. Dan saat ini, pemerintahan Pak Prabowo telah mengambil langkah cepat dan tegas untuk melawan kebijakan tarif Donald Trump. Langkah Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah menjalankan dual track diplomacy. Pertama, mengirim tim negosiasi ke Washington DC. Yang kedua, sekaligus dengan itu membangun komunikasi dengan para pemimpin ASEAN dan juga para pemimpin dunia lainnya. Wah, luar biasa ya. Baik, untuk lebih lengkap dan jelasnya, mari kita saksikan sama-sama pidato hebat terbaru dari Mas Ahaye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Yudhoyono Institute atau TYI adalah sebuah think tank yang diinisiasi oleh Bapak SBY pada tahun 2017, tepatnya didirikan pada tanggal 10 Agustus 2017 lalu untuk mengembangkan kajian strategis serta menghadirkan rekomendasi kebijakan publik yang konstruktif yang berpijak pada 3 pilar: liberty, prosperity, dan security. Selama ini TYI aktif dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia dan membangun kemitraan dengan berbagai universitas, juga lembaga-lembaga di dalam dan luar negeri. Contohnya tahun 2022 yang lalu, TYI menyelenggarakan roundtable discussion bermitra dengan Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan kemudian kami juga menjadi co-host bersama Club de Madrid, sebuah klub yang sangat terhormat, beranggotakan mantan-mantan pemimpin dunia, presiden atau perdana menteri, dan dalam forum Berlin Policy Dialogue di Jerman kita membicarakan berbagai isu terkait dengan perang Rusia-Ukraina ketika itu dan bagaimana dunia harus bangkit dari krisis pandemi. Lalu Bapak SBY juga berpartisipasi secara langsung dalam Tokyo Conference tahun 2025 ini di Jepang, dan insya Allah
bulan depan kami juga akan menyelenggarakan rangkaian kegiatan bermitra dengan Stanford University untuk menyelenggarakan roundtable discussion di Yogyakarta yang di follow up dengan Southeast Asia Prosperity and Sustainability Summit di California. Mohon doanya, semoga TYI bisa terus eksis dan dapat mengambil peran bagi kemajuan bangsa Indonesia juga untuk dunia. Bapak Ibu, hadirin sekalian, hari ini kita berkumpul bukan sekedar untuk berbagi gagasan, tapi untuk menjawab tantangan zaman. Dunia kita sedang bergerak begitu cepat. Perubahan tidak hanya terjadi pada teknologi dan gaya hidup, tapi juga pada peta kekuasaan global, alur perdagangan, dan makna dari keamanan itu sendiri. Gelombang baru proteksionisme ekonomi, rivalitas geopolitik yang memanas, dan melemahnya multilateralisme telah menciptakan dunia yang makin penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan kejutan. Dunia tidak lagi dibagi antara yang kuat dan lemah, tetapi antara yang cepat dan yang tertinggal. Kebijakan tarif tinggi Presiden Trump yang disebut sebagai Liberation Day bukan sekedar strategi ekonomi. Ia adalah simbol kembalinya pendekatan realisme ofensif melalui pendekatan ekonomi dalam hubungan internasional. Indonesia sendiri terdampak langsung. Tarif impor 32% bukan angka yang kecil, walaupun saat ini masih ditangguhkan. Sementara Tiongkok, rival terbesar Amerika, yang semula diganjar tambahan tarif 34%, dalam hitungan jam melakukan retaliasi. Dan akibat aksi reaksi perang tarif tersebut antara kedua negara, menyebabkan Tiongkok diganjar tarif 145%. Menurut data dari WTO dan juga IMF, perang dagang sebelumnya tahun 2018 hingga 2020 telah mengakibatkan penurunan volume perdagangan dunia sebesar 3% dan menyumbang pada penurunan PDB global sekitar 0,8%. Saat ini, eskalasi baru yang dipicu kebijakan Trump berdampak lebih luas dan jauh lebih signifikan. Kenaikan tarif ini jelas akan berdampak baik ke pasar keuangan maupun sektor real. Dampaknya, risiko resesi global di tahun ini meningkat tajam. Unfortunately, this is not an April mop. This is not a hoax. Ini adalah fakta baru dunia. Kebijakan sepihak Amerika Serikat ini tentu bisa membawa dunia menuju dua arah yang ekstrim. Pertama, terjadinya perlawanan kolektif, di mana negara-negara akan menjauhi dominasi Amerika Serikat dan membangun blok ekonomi baru. Yang kedua, jika kebijakan ini terbukti efektif, maka dunia justru akan semakin tunduk pada satu kekuatan yang semakin hegemonik, yaitu Amerika Serikat. Apapun hasilnya, satu hal yang pasti, kita menghadapi risiko fragmentasi, bukan hanya secara ekonomi, tapi juga secara politik dan keamanan. Aliansi baru akan terbentuk, polarisasi akan semakin tajam, konflik lama berpotensi membesar dengan negara-negara besar saling berebut pengaruh. Asia Pasifik, termasuk kita, akan menjadi panggung utama dinamika ini. Untuk itu, kami tentu kita semua mengapresiasi langkah Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah menjalankan dual track diplomacy. Pertama, mengirim tim negosiasi ke Washington DC. Yang kedua, sekaligus dengan itu membangun komunikasi dengan para pemimpin ASEAN dan juga para pemimpin dunia lainnya. Inilah wajah diplomasi strategis yang adaptif dan juga tanggap. Diplomasi yang tidak reaktif, tapi juga tidak pasif. Hadirin sekalian saya hormati, dampak dari kebijakan tarif Presiden Trump ini bukan hanya akan mengguncang sistem perdagangan global, tetapi juga sangat berpotensi mengganggu stabilitas keamanan internasional. Jika negara-negara memilih berhadap-hadapan dengan Amerika Serikat dan membangun aliansi tandingan,
maka dunia akan terdorong ke arah fragmentasi politik, saya ulangi, fragmentasi blok ekonomi politik baru. Aliansi-aliansi baru bisa berkembang menjadi kutub kekuatan yang saling bersaing, bukan hanya dalam perdagangan, tapi juga dalam pengaruh strategis dan militer. Polarisasi ini bisa memperparah konflik regional yang sudah ada, termasuk yang tengah terjadi di kawasan Asia Pasifik. Dalam situasi ini, relasi internasional tidak lagi dibangun atas dasar kesetaraan dan rasa saling percaya, melainkan dominasi satu pihak atas yang lain. Ketegangan di berbagai konflik global seperti perang Rusia-Ukraina, eskalasi krisis di Gaza dan Iran, serta konflik klaim teritorial Laut Tiongkok Selatan bisa menjadi jauh lebih berbahaya. Dunia, kita semua harus bersiap dengan skenario terburuk, yaitu pecahnya perang terbuka di sejumlah kawasan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan, di tengah situasi ini, The Yudhoyono Institute hadir untuk memberikan wake up call. Saat kekuatan besar bertarung untuk dominasi, Indonesia harus bekerja keras untuk mempertahankan kedaulatannya serta terus memperjuangkan masa depannya yang gemilang. Dalam menghadapi tantangan ini, kami memiliki sejumlah pandangan untuk bisa kita diskusikan dalam forum yang berbahagia ini. Pertama, perlunya memperkuat struktur ekonomi domestik. Ketika ekspor kita sedang menghadapi tekanan yang serius, kita harus kerja keras mempertahankan pertumbuhan ekonomi kita dengan menjaga daya beli masyarakat juga stabilitas harga. Di samping itu, kita juga harus terus mendatangkan investasi untuk melanjutkan pembangunan dan membuka lapangan pekerjaan. Yang kedua, ini pesan dari Bapak SBY setiap saat sejak beliau memimpin sampai dengan hari ini, kita harus bisa mengubah krisis menjadi peluang. From crisis to opportunity. Gunakan momentum ini untuk mendorong transformasi ekonomi kita, mempercepat hilirisasi dan digitalisasi. Kemudian kita juga segera mewujudkan ekonomi hijau, termasuk energi, saya ulangi, termasuk transisi energi yang terbarukan. Yang ketiga, diversifikasi pasar dan mitra strategis. Kita harus aktif mengembangkan perdagangan di sejumlah kawasan potensial, seperti Eropa, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, Amerika Latin, dan negara-negara Global South lainnya. Bersama mitra-mitra strategis, Indonesia harus terus memperkuat sistem perdagangan dan kerjasama multilateral yang tidak diskriminatif dan juga saling menguntungkan. Yang keempat, mari kita perkuat solidaritas ASEAN. Jangan biarkan kita terpecah belah oleh agenda masing-masing. ASEAN harus bersuara satu, membela prinsip perdagangan yang adil dan terbuka. Forum seperti Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP, dan ASEAN Plus harus semakin efektif. Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam dunia yang semakin terfragmentasi ini, kita harus menjadi pemersatu. Ketika kekuatan besar saling mencurigai, kita harus membangun kepercayaan. Ketika dunia mengedepankan kepentingan sempit, kita harus menawarkan kerjasama luas. Inilah jalan menuju masa depan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. TYI percaya, solidaritas adalah kekuatan kita, kolaborasi adalah harapan kita. In a world full of uncertainties and danger, solidarity is our strength, collaboration is our hope. Dalam dunia yang kian retak, mari kita jadi jembatan. Ketika ketakutan menyebar, mari hadirkan harapan, karena dunia tidak hanya butuh pemimpin yang kuat, tetapi juga pemimpin yang bisa menyatukan. Mari kita bergerak bersama, bukan hanya untuk bertahan di zaman yang terus berubah, tapi untuk membentuk zaman itu sendiri. Semoga forum ini bisa menghasilkan pemikiran juga solusi, bukan hanya
wacana. Untuk bangsa, untuk kawasan kita, untuk dunia, dan untuk masa depan yang lebih baik bagi anak dan cucu kita. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, forum panel diskusi di Yudhoyono Institute secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Tuhan bersama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya. Ya, jadi ini kabar terbaru untuk tanah air. Nah, kalau menurut teman-teman kira-kira bagaimana pendapatnya setelah mendengar pidato hebat Mas AHY ini? Teman-teman seneng nggak? Atau jangan-jangan punya pendapat lain? Bantu dong berikan pendapat beserta alasannya di kolom komentar ya. Karena tentunya pendapat hebat dari teman-teman berpotensi besar untuk tersampaikan ke pemerintah. Oke, jadi itulah info update untuk Mas AHY. ASEAN harus bersuara satu, membela prinsip perdagangan yang adil dan terbuka. Forum. Oke, masih banyak nonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.